Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak. Semoga kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Baik, hari ini kita masuk materi fikih, masih sekitar taharah. Minggu semalam kita sudah bahas taharah. Hari ini kita bahas tentang najis, kelanjutan dari taharah. Nah, di sini ada tentang najis. Kamu bisa lihat gambar ini. Inilah gambar-gambar yang berupa najis. Baik, sebelum kita masuk materi selanjutnya, kamu bisa mencatat semua materi yang ada dalam video ini di buku catatan, yaitu tentang najis dan hadas. Nah, nanti setelah kamu catat, kamu baca-baca, ketika nanti masuk sekolah akan Bapak periksa. Baik, kita lanjut tentang materi najis. Ini ada pengertian najis. Najis adalah kotoran yang menempel di badan, di pakaian, atau tempat ibadah, sehingga menyebabkan ibadah tidak sah. Jika sedang bernajis, maka kena badan atau pakaian kita, maka ibadah kita tidak sah dilakukan. Maka harus dicuci dulu, dibersihkan. Kemudian ini ada macam-macam najis. Macam-macam najis itu ada 3. Satu najis mukhaffafah, namanya najis ringan. Kemudian najis mutawasitah, najis pertengahan. Kemudian ada najis mukhallajah, najis berat. Jadi najis ada 3, ringan, pertengahan, berat. Sini kamu bisa lihat contohnya. Najis ringan itu seperti air kencing anak laki-laki. Air kencing anak laki-laki yang berusia kurang dari 2 tahun dan dia belum makan apa-apa, hanya masih menyusui sama mamanya. Maka ketika dia buang air kecil, itu najisnya, air kecingnya itu termasuk najis ringan. Dan cara membersihkannya itu cukup dengan dipercikkan di atas benda yang kena najis tersebut. Namun apabila dia umur seminggu, 2 minggu udah minum susu atau minum ASI dan sudah makan dengan selain dari ASI, maka dia termasuk najis sedang, bukan lagi najis ringan, karena dia sudah makan dan minum selain ASI. Nah, yang kemudian kedua, najis mutawasitah, itu najis pertengahan. Contohnya seperti darah, nanah, muntah, tahi, air kencing dan sebagainya. Kamu bisa lihat di sini, kamu catat. Dan cara mencucinya yaitu dengan air mutlak, air bersih, yaitu sampai hilang baunya, zatnya, dan rasanya tidak cium lagi, maka sudah dikatakan bersih. Kemudian terakhir, najis mukhallajah, najis berat. Nah, najis berat ini segala perkara yang ada hubungannya dengan binatang anjing dan babi. Apabila kena air liurnya atau kena kotorannya, maka itu dikatakan najis berat. Dan cara membersihkannya yaitu dibasuh dengan 7 kali, dan 7 kali cuci itu salah satunya memakai air atau tanah, air tanah dari tanah kuning atau air dari comberan, baru dicuci lagi. Jadi dia 7 kali cuci kalau kena najis berat, artinya dia disamak. Salah satunya itu memakai air dari tanah liat atau dari comberan. Baik, inilah macam-macam najis. Dan kita lanjut. Di najis mutawasitah itu ada 2 macam, najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis ainiyah itu najis yang berwujud, nampak bendanya, yaitu dapat dilihat seperti kotoran hewan, seperti tai cicak, tai ayam dan sebagainya. Kemudian najis hukmiyah itu najis yang tidak kelihatan bendanya nggak nampak, tapi bekas baunya terasa, aromanya masih terasa, itu ada najis. Air kencing yang sudah kering masih berbau pesing, maka itu disebut najis hukmiyah yang tidak nampak bendanya. Baik, kita lanjut. Setelah masuk pengertian najis, ini ada pengertian hadas. Nah, hadas lain lagi. Hadas itu adalah keadaan tidak suci yang dialami manusia sehingga menyebabkan terhalangnya untuk melaksanakan ibadah seperti sholat, baca Quran dan sebagainya. Jadi orang sedang berhadas itu tidak boleh sholat dan tidak boleh baca Quran sebelum hadas itu dibersihkan atau dengan cara mandi dan berwudu. Baik, kita masuk setelah tahu pengertian hadas. Kita lanjut
macam-macam hadas. Nah, hadas itu terbagi dua. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Nah, hadas kecil itu seperti buang angin, kemudian tersentuhnya kulit laki-laki dan perempuan, dan lain sebagainya. Nanti Pak jelasi. Nah, cara mensucikannya hadas kecil ini, misalnya kamu buang angin, maka cara mensucikannya dengan berwuduk atau bertayamum. Kemudian kedua, hadas besar. Hadas besar itu seperti laki-laki yang sudah balik, mimpi basah, maka dia dikatakan hadas besar. Kemudian wanita yang dapat haid atau menstruasi, maka dia dikatakan sedang berhadas besar. Dan ketika dia berhadas besar, maka dia tidak wajib sholat sebelum dia bersihkan hadas besarnya, dan juga tidak boleh membaca Quran. Dan cara mensucikan hadas besar ini lain dengan membersihkan hadas kecil. Kalau hadas besar, cara membersihkannya itu dengan mandi wajib atau mandi janabah. Nah, inilah macam-macam hadas. Kita lanjut next, sebab-sebab berhadas. Ini Pak tulis sebab-sebab berhadas kecil. 1. Keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur atau lubang alat kelamin atau anus. Kemudian yang kedua, bersentuhnya kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimah tanpa ada pemisah. Kemudian sebab-sebab berhadas kecil lagi, hilang akal karena mabuk, pingsan atau tertidur. Kemudian sebab hadas kecil lagi, menyentuh kubul atau duburnya, yaitu disebut dengan alat kelamin, baik itu sendiri maupun punya orang lain, dengan sengaja atau tidak sengaja, yaitu dengan telapak tangan, maka itu juga disebutkan sedang berhadas kecil. Inilah sebab-sebab seseorang dikatakan sedang berhadas kecil. Next, kita lanjut. Kemudian ini sebab-sebab seseorang berhadas besar. Apa sebab-sebab seorang berhadas besar? 1. Melakukan hubungan suami istri bagi yang sudah menikah. Yang kedua, keluarnya air mani atau sperma baik disengaja ataupun tidak bagi laki-laki. Kemudian selesai menjalani masa haid atau nifas bagi wanita. Itu juga sebab-sebab berhadas besar. Kemudian orang Islam yang meninggal dunia kecuali dia mati syahid. Kemudian orang kafir yang baru masuk Islam, itu juga dia harus mandi wajib, cara membersihkan hadas besarnya. Inilah sebab-sebab seseorang sedang berhadas besar. Maka cara membersihkannya itu dengan mandi wajib atau janabah. Baik, kita lanjut. Perbedaan hadas dan najis. Di sini kamu nampak di kolom ini, bisa kamu lihat. Kalau hadas tidak berwujud, kalau najis berwujud. Artinya hadas tidak dapat dilihat orang lain, hanya dirinya sendiri yang tahu. Seperti buang angin, orang nggak tahu benda cuma buang angin, hanya orang sendiri yang buang angin yang tahu dirinya buang angin atau tidak. Kalau najis, wujudnya nampak, seperti buang air kecil atau buang air besar, bendanya nampak. Ini perbedaan hadas dan najis, bisa kamu catat di catatan fikih. Kemudian cara menghilangkan hadas besar. Ini dia cara menghilangkan hadas besar, kita dengan cara mandi wajib. 1. Yang pertama, niat. Baca niat, yaitu niatnya nawaitul husla li rabbil hadasi akbari fadlillahi ta'ala. Nawaitul husla li rabbil hadasi akbari fadlillahi ta'ala. Berniat mandi wajib menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Setelah kamu niat, kemudian cuci kemaluan, kemudian setelah itu berwuduk seperti wuduk biasa. Setelah wuduk baru kamu mulai membasahkan rambut kamu dari ujung rambut sebelah kanan, pelan-pelan sambil di titik-titik rambutnya hingga air itu masuk dalam pori-pori rambut. Kemudian basuh sebelah kirinya juga begitu, sampailah basah seluruh tubuhmu dengan air, sampai rongga-rongga yang keselip juga harus kena air. Jadi jangan sampai ada rongga tubuh yang tidak terkena air. Apabila ada rongga tubuh yang tidak basah atau kena air, maka mandi wajibnya tidak sah dan ulang kembali. Itulah kata cara mandi wajib, cara menghilangkan hadas besar. Baik, sampai di sini materi yang saya sampaikan tentang najis dan hadas, yaitu sekitar taharah.
Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Tetap berada di rumah, selalu beribadah dan berdoa pada Allah. Jangan lupa mencuci tangan kaki sampai sabun dan air, dan jangan lupa pakai masker serta selalu jaga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.